Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal ke-6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Siapa yang sudah dapat katakan amin. Oke, mari kita sama baca dalam saya punya terjemahan bahasa Malaysia. Kita sama baca mengikut terjemahan kita masing-masing. Selain itu, Baginda memilih Daniel dan 2 orang lain untuk mengawasi para gubernur itu serta menjaga kepentingan raja. Lalu ternyatalah pekerjaan Daniel lebih baik daripada pengawas ataupun gubernur yang lain-lain itu. Karena Daniel begitu cekap, raja ingin melantik dia menjadi penguasa seluruh kerajaan. Hal itu menyebabkan para pengawas dan gubernur yang lain berusaha untuk mencari kesalahan Daniel dalam tugas pemerintahan kerajaan itu. Tetapi mereka tidak berjaya karena Daniel setia, jujur, dan tidak lalai. Kemudian mereka berkata, kita tidak mungkin mencari kesalahan Daniel, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan agamanya. Jadi saudara, dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini sangat jelas. Ya, bahwa seorang yang bernama Daniel, dia memiliki roh, the spirit of excellence. Okay, roh kecemerlangan. Okay, kita sebut 1, 2, 3 spirit of excellence. 1, 2, 3 spirit of excellence ataupun roh kecemerlangan. Jadi saudara, dalam Tuhan, ya, kalau saya bertanya dalam hati saya, ya, dan sedang saya berdiri di depan tadi, saya mau bertanya kepada kita. Dan Tuhan bertanya kepada setiap kita. Saudaraku, untuk kita dapat mengalami keterobosan dalam hidup kita, kita harus memiliki spirit of excellence. Ya, spirit of excellence ini baru kita dapat menterobosi apa saja kayak pekerjaan kita, pembelajaran kita, pelayanan kita, bisnis kita, dan seluruh kehidupan kita. Kita tidak dapat lari daripada cabaran-cabaran yang ada dalam dunia ini. Betul? Tidak dapat kita lari. So, apa yang kita buat? Kalau kita tidak dapat lari, kalau kita lari pun memang halangan itu, pencobaan itu memang ada di mana-mana. Ya, seperti yang dikhotbahkan oleh Wat Andrew tempoh hari. Dia katakan di sana, pencobaan ini dia tidak kira siapa. Pastor kah? Pemimpin gereja kah? Lelaki, perempuan, semua kena pencobaan. Jadi selepas dia berkhotbah, termasuk saya sendiri, dia kata, dia kena cobaan. Tetapi itu cobaan biasa yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Tuhan akan menolong dia. Tuhan sembuhkan Andrew. Dia ada di sana, di belakang. Selepas dia khotbah di sini, hari Minggu kah petang kamu masuk, hari 2 masuk KPJ. Dapat lari kah? Tidak. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dan kalau saya renungkan firman Tuhan yang dikatakan minggu lepas, Tuhan tidak mencobai kita lebih daripada kemampuan kita. Kalau saya tanya saya sendiri, pencobaan yang paling besar yang Tuhan, bukan yang iblis cobakan kepada kami sekeluarga. Anak sulung kami diambil Tuhan, itu bukan sesuatu yang senang. Itu adalah satu yang paling
paling berat. Tidak tahu kenapa Tuhan taruhkan itu terjadi di dalam keluarga kami. Apakah kami dapat? Apakah kami mampu? Nah, kalau sikit-sikit pencobaan yang terjadi dalam hidup kita itu biasa. Tapi yang terjadi dalam keluarga kami itu bukan biasa, yang luar biasa. Tetapi Tuhan memberi kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami meneruskan pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Oke? Jadi saudara, kalau kita pada hari ini kita berhadapan dengan pencobaan yang biasa itu, bangkit. Jangan lemah. Jangan terus mundur. Tinggalkan Tuhan. Salahkan Tuhan. Salahkan pastor. Salahkan pemimpin. Itu bukan cara dia. Berlutut di hadapan Tuhan. Itu yang paling terbaik. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Sebab hidup kita dalam dunia ini hanya sementara. Sebut 1, 2, 3, hanya sementara. Beritahu kepada kiri kanan, hidup kita hanya sementara, yuk. Bukan kekal selama-lamanya. Kita dengar ada orang meninggal sangat muda. Sangat muda. Masih bujang. Ya, seperti yang terjadi dengan salah satu yang isan kami lah. Tunggal tunggal ya kayak jadi nggak menyadik Simon Spali. Kayak dia punya first cousin Cikgu John meninggal masa umur dia 45 tahun. Kita lihat dia tegap Cikgu lagi, tetapi dia meninggal dalam minggu lepas. Okay? Jadi saudara, dalam Tuhan pencobaan ini bukan meremeh ataupun melemahkan kita, tetapi biarlah dari pencobaan itu kita dikuatkan. Amin. Makanya kita saling menguatkan satu sama lain, baik dengan firman Tuhan, dengan kata-kata daripada mulut kita, supaya tidak ada seorang pun dibiarkan ataupun dijatuhkan daripada perkataan-perkataan kita. So, spirit of excellence ini sebenarnya sudah ada di dalam kita. Sudah ada di dalam setiap hidup kita. Oke, apakah kita mampu untuk mendapatkan spirit of excellence ini? Mampu ke tidak? Dapat ke tidak? Ya, pasti dapat. Oke, pasti dapat. Kenapa? Karena roh Tuhan yang luar biasa, Sang Pencipta, perkasa ada di dalam setiap kita. The spirit of excellence ini memang sudah ditempatkan Tuhan di dalam pribadi kita. Setiap kita sudah ditempatkan spirit of excellence ini dalam setiap pribadi kita. Kita menyadari dia ataupun tidak, itu yang membuat masalah. Kalau kita sudah mengenal pribadi kita, identiti kita dalam Tuhan, ya kita tahu bahwa kita ada spirit of excellence dalam diri kita. Amin. Coba beritahu kepada kiri kanan kamu macam ini. Hai brother, sister, spirit of excellence ada dalam kamu. Ya, memang ada dalam kita. Yang tidak tahu tuh, ya kah? Yang sudah tahu, yes. Oke. Yang belum tahu tuh, ya kah? Oke, nah mari kita lihat dalam 2 Korintus. Saya tidak tulis di sini sebab saya berdiri sana, roh Tuhan berbicara kepada saya. Ini dia. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Untuk mengesahkan kita sebagai milik Allah. Siapa kita? Kita milik Allah. Oke? Milik Allah. Kepunyaan Allah.
yang mencipta, yang perkasa, yang luar biasa. Kita milik Dia. Allah mengaruniakan kita roh. Allah mengaruniakan apa? Roh Allah di dalam hati kita. Sebut 1, 2, 3. Di dalam hati kita. Sebut hati saya. Di dalam hati saya. Begini. 1, 2, 3. Di dalam hati saya. Roh Tuhan ada di dalam kita. Dalam hati semua kita. Amin. Roh itu jaminan. Apa? Jaminan. Sebut 1, 2, 3. Bahwa Allah akan mengaruniakan semua yang sudah dijanjikannya kepada kita. Dia akan memberikan segala sesuatu yang Tuhan telah janjikan kepada kita di dalam Alkitab. Bukan di luar Alkitab. Bukan dengan di mana-mana tempat, tidak. Hanya di dalam Yesus. Dan baca dalam Galatia 4 ayat 6. Dia kata di sini, karena kamu anak-anak Allah. Siapa kita lagi? Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Masuk ke dalam hati, Allah menyuruh rohnya, kayak roh anaknya. Dia menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. So, roh Tuhan itu ada di dalam kita. Roh itulah yang menyebabkan kita berseru, ya Bapa, ya Bapakku. Ya Abba. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kan kita panggil dia, ya Abba, ya Bapa. Because the Spirit of God is in us, dwell in us. Tinggal di dalam kita, Dia di dalam penghidup kita. Nyaka buah kita dikumbai anak Allah Ta'ala. Disebut anak Allah Ta'ala. Kalau kita tidak ada Bapa dalam dunia ini, tidak apa. Bapa kita adalah Sang Pencipta. Dia Allah. Dia Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Allah-Allah dalam dunia ini. So saudaraku, apakah kita dapat memiliki roh eksilan itu? Dapat? Kenapa? Roh Tuhan ada di dalam kita. Hanya kita sadar atau tidak? Itu saja. Kita mau ataupun tidak mau, itu dia. Kalau kita mau, yes, kamu akan menjadi orang yang eksilan. Ya, eksilan di sini bukan dinilai oleh pandangan, pendapat manusia. Tetapi Tuhan yang menilaikan kita adalah seorang yang excellent. Kalau kita mau bebas daripada sesuatu, roh excellent yang ada pada kamu itu yang akan membuat kamu set you free. Membuat kamu keluar daripada masalah yang kamu hadapi. Yang mungkin kamu selama ini seperti khotbah menjadi kita Dennis, tempo hari sesuatu yang kita tidak mau relakan ataupun serahkan kepada Tuhan. Kita pikir itu milik kita. Kita pikir berzaman-zaman sudah kamu membuat itu, melakukan itu, dan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kamu bebas daripada itu, kamu katakan tidak dapat. So siapa yang salah? Tuhan ataupun kita sendiri? Kita sendiri yang kata tidak boleh. Kalau Malaysia, orang Malaysia katakan Malaysia boleh. Why not us? Kita lebih daripada pemenang. Kita adalah ciptaan Tuhan. Roh Tuhan itu ada di dalam kita. Saudaraku dalam Tuhan. Seperti yang saya pernah khotbah. Saya adalah seorang yang perokok. Saya adalah seorang pemabuk. Saya adalah seorang penjahat. Tetapi oleh kerana roh Tuhan itu ada di dalam saya,
Roh Tuhan itu yang membebaskan saya. Amin. Roh Tuhan itu yang membebaskan saya. Membuat saya tidak ada keinginan untuk merokok. Membuat saya tidak ada keinginan untuk meminum minuman keras. Daripada roh Tuhan yang ada pada saya. So, itu yang membuat kita boleh ataupun kelamaan kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Coba kamu lihat kawan kamu. Kamu tengok muka dia. Ini kamu beritahu dia, kamu ada roh excellent dalam kamu. Amin. Kalau kita ada roh excellent dalam kita, tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat kita lakukan. Sebab roh itu yang memberi kita kuat, memberi kita mampu. Ada lagu kan? Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh yang ada di dalam kita yang membuat kita mampu untuk bebas, untuk lepas daripada masalah yang masih mengganggu, mengikat kita. Oke, saudara? Amin. Nah, the spirit of excellence ataupun roh kecemerlangan dalam Kristus merangkumi ciri-ciri, nilai-nilai yang mencerminkan standar tertinggi quality ataupun quality integrity dan dedikasi di dalam kehidupan dan pelayanan kita untuk Tuhan. Nah, pelayanan ini adalah untuk memuliakan Tuhan seperti yang dimiliki oleh Daniel. Jadi saudaraku, roh kecemerlangan ini, the spirit of excellence ini yang membuat kita ada standar tertinggi dalam quality, integritas dan dedication of your life. Dedikasi di dalam kehidupan kamu dalam pelayanan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, yang penting itu kita selalu mendekat kepada Tuhan. Hanya dekat padamu. Kan tuh kan? Hanya dekat pada Tuhan. Kalau kita dekat pada Tuhan, nah itulah yang membuat spirit kita itu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Nah itu yang dapat membebaskan kita. Tapi kalau kita menjauh daripada Bapa kita, Sang Pencipta, penjaga kita, pelindung kita, penolong kita, pembantu kita, makin jauh kita daripada Dia, semakin kita tidak merasakan pertolongan daripada Dia. Tetapi kalau kita mendekat kepada Dia, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek, utama, spirit of excellence ataupun roh kecemerlangan di dalam Kristus. Oke, ada di sana ya. Supaya kita dapat tengok nih ya. Nah, ada 5 orang yang ada spirit of excellence. Ada 5 perkara yang dia dapat lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, bukan dengan kuat gagah dia, tetapi oleh karena roh Tuhan di dalam dia. Yang pertama, kita lihat di sana, dia adalah seorang yang komit kepada Tuhan. Nah, orang yang memiliki roh spirit of excellence ini, dia adalah seorang yang komit kepada Tuhan. Di dalam pelayanan dia untuk Tuhan, dia melakukan itu bukan jago ibana semadi-semadi. Tetapi dia melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita pernah dengar kumpulan seorang penyanyi kumpulan penyanyi di Indonesia, dia orang kata giving the best. Sebut 1, 2, 3, giving the best. Yaitu memberi yang terbaik daripada pelayanan mereka.
Especially di dalam pelayanan pujian penyembahan. Walaupun kamu tidak berkhotbah di sini, kalau kamu melayani dengan sungguh-sungguh, giving the best, memberi yang terbaik daripada pelayanan kamu di dalam praise and worship. Maksud saya yang memimpin, backup singers, penari rebana, all the musician, dengan begitu juga media, dan sebagai usher, sebagai yang membuat air, kopi dan kek, kue dan apa saja. Ataupun kamu menyusun kerusi, menyapu gereja, mengemaskan gereja. Kalau kamu membuat dia dengan terbaik, saudaraku, nah inilah dia. Bukan hanya kamu berkhotbah di sini dikatakan itu yang the best, tidak. Semua kita adalah sama. Amin. Yang kita layani adalah Tuhan kita. Makanya apa yang kita lakukan dia untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Jadi roh kecemerlangan melibatkan setia di dalam pelayanan kita. Amin. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Selagi kita bernapas, selagi kita masih kuat, beri yang terbaik. Don't waste your time. Jangan mensia-siakan masa kamu. Kalau kamu mensia-siakan masa kamu, bukan Tuhan yang rugi. Contohnya, kalau tidak ada seorang pun melayani Tuhan, kalau tidak seorang pun yang memberi kepada Tuhan, kalau contohnya tidak seorang pun mau menyembah Tuhan, apakah Tuhan tetap Tuhan? Yes, dia tetap Tuhan. So kalau kita tahu Tuhan itu telah mencipta kita, kalau kita tahu Tuhan itu telah memilih kita, kalau kita tahu Tuhan itu telah memberkati kehidupan kita, kenapa kita tidak melayani Dia dengan sungguh-sungguh? Dia telah melayani kita terlebih dahulu. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Sebelum saya mengenal Tuhan betul-betul, sebelum saya menjadi pelayan, sebelum saya menjadi pastor, ada orang yang lebih dulu melayani saya. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah orang yang lebih tua daripada saya. Amin. Melayani dengan sungguh. Kalau kamu seorang deacon pada hari ini, dalam muda-mudi, dalam junior church, dalam pelayanan wanita, di mana saja, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 23-24. Mari kita baca 1, 2, 3. Lakukanlah semua tugas dengan sepenuh hati, seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingatlah kamu akan menerima pahala daripada Tuhan yang telah disediakan Tuhan untuk umatnya. Hal itu demikian karena Tuhan yang kamu layani sebenarnya Kristus. Di sini saudaraku, siapa yang kita layani? Kristus. So whatever you do, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada Yesus. Kalau kita sakit, kita telah disembuhkan. It's not because of you, tetapi karena Tuhan. Kalau saya sakit, saya sembuh, itu adalah karena kemahuan Tuhan. Kehendaknya Tuhan, saya sembuh. Untuk apa?
untuk melayani dia. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kesembuhan kepada saya, memberi kekuatan kepada saya, supaya saya dapat terus melayani Engkau, supaya saya terus dapat memberitakan Injil-Mu, Tuhan. It's not because of me, but because of God. Karena Tuhan saya disembuhkan. Untuk apa? Untuk pelayanan dia. Amin. Jadi kita ada ini serinya. Kayak 28 aja yang kayak oksigen dalam tubuh ya. Actually kira udah nadai. Tetapi puji Tuhan, Tuhan ngidup kayak untuk apa? Untuk Tuhan. Punya dia untuk Tuhan. Tuhan ngerai kenuan untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Ini God sama enggak? Kayak masuk ICU, kayak disembuhkan Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan ini God, untuk Tuhan. Dan yang lain. Saya harap kita tahu kenapa Tuhan memberi peluang bagi kita. It's not because of you, tetapi Tuhan. Okay? Karena Tuhan. Sebut 1, 2, 3, karena Tuhan. Kita pandai hari ini karena Tuhan. Kamu berjaya hari ini karena Tuhan. It's not because of you, karena Tuhan. Jadi saudaraku, lakukan segala perkara di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Even though kita melakukan itu untuk teman kita, tetapi lakukan itu dengan tujuan dia. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Kalau kamu memberi bantuan kepada orang lain, saya memberi bantuan kepada dia. Oke, pertama saya melihat saya melakukan itu untuk Tuhan. Dan apa cara dia gunakan? Contoh, uang itu saya beri kepada dia. Dan apa cara saja dia gunakan uang itu terpulang kepada dia. Tapi tujuan saya adalah untuk melayani Tuhan, memberi kepada Tuhan. Amin. Semua yang kita lakukan seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Makanya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan pelayanan kita, dengan kehidupan kita. Dan yang kedua, orang yang memiliki the spirit of excellence, ia adalah seorang yang memiliki integrity, ketulusan, kejujuran, dan orang yang amanah. Dia jujur, dia tulus. Saya tidak tahu bagaimana explain kejujuran ini, ketulusan ini. Kalau kita berjabat tangan dengan orang, contohlah, bukan di sini. Kalau kita memiliki hati yang tidak tulus, jabat tangan ataupun berkat, itu tidak akan dicurahkan kepada orang lain. Tetapi kalau kita melayani ataupun kita berjabat tangan dengan orang itu dengan tulus hati, yes, orang itu akan diberkati melalui perjabatan tangan kita dengan orang itu. Jabat tangan, itu akan menjadi berkat. Sebab apabila kamu melepaskan tangan kamu kepada saudara kamu, dengan baik, itu adalah kejujuran dan itu adalah berkat. Bukan saja kita berjabat tangan itu seperti biasa, saudaraku. Biarlah kita berjabat tangan itu seperti memberkati dia. I will bless you. Saya memberkati kamu. Macam itu. Apabila kita berjabat tangan dengan orang itu, kita katakan dalam hati kita, in our spirit, kita katakan, I bless you. Amin. Coba kita jabat tangan dengan kiri kanan kita. Kamu tidak usah sebut apa-apa. Tapi dari hati kamu, I'll bless you. Orang itu akan diberkati. Walaupun kamu tidak mengatakan dari mulut kamu, saya memberkati kamu, tidak usah. Dari hati kamu, kejujuran kamu, keikhlasan kamu itu akan memberkati teman kamu, saudaraku. Amin. Sebab roh Tuhan yang ada pada kita mengalir. Kadang-kadang kita mendoakan orang sakit. Kalau kita mendoakan orang itu, kita rasakan macam pengaliran
dari tubuh kita. Macam elektrik kadang-kadang. Orang itu kita sentuh terus menangis. Orang itu kita sentuh dia rasa bulu roma dia naik. Itu kuasa Tuhan. Itulah saya katakan tadi. Apabila kita berjabat tangan dengan orang dengan ikhlas hati, orang itu akan diberkati. Indirectly dia kata, I'll bless you. Saya memberkati kamu. Hidup dengan integriti, kejujuran, baik kejujuran dalam moral, dalam semua bidang kehidupannya, menyelesaikan tindakan dengan prinsip dan nilai daripada Tuhan. So, apabila kita melakukan ataupun melakukan sesuatu pada hari ini, seperti yang saya katakan tadi, apa tugas kamu hari ini di dalam gereja, termasuk saya sendiri, saya lakukan dia dengan tulus, lakukan dia dengan integriti, lakukan dia dengan kejujuran. Semua itu kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Orang ini dia tidak sombong, tetapi dia rendah hati dan lembut hati dan begitu juga sebagainya. Dan kita tengok dalam Amsal. Dalam Amsal 13 ayat 5 dan 6. Mari kita baca 1, 2, 3. Orang jujur membenci dusta, tetapi kata-kata orang jahat memalukan dan membawa aib. Kejujuran melindungi orang yang tidak bersalah, tetapi kejahatan mencelakakan orang yang berdosa. Dan di sini kata berlawan. Berlawanan. Orang yang jujur, dia pasti membenci pembohongan ataupun orang yang bohong, pendusta. Tetapi orang-orang jahat dia memalukan. Dan lagi orang jujur dia melindungi orang yang tidak bersalah. Tetapi orang yang jahat dia akan menyakiti, mencelakakan orang yang berdosa. Jadi ini sikap orang jujur, dia penuh belas kasihan. Dan kita lihat lagi yang ketiga. Orang yang memiliki roh excellent, dia adalah seorang yang memiliki hati hamba. Sebut 1, 2, 3, hati hamba. Dia memiliki hati seorang hamba. Menunjukkan kepimpinan hamba dengan melayani orang dengan rendah hati, belas kasihan dan tidak mementingkan diri, mengikuti teladan Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. So that's why saya selalu katakan, mari kita saling melayani. Amen. Melayani satu sama lain, bukan hanya minta dilayani saja, tapi biarlah kita sama melayani satu dengan lain. Satu, saya melayani kamu, kamu melayani saya, melayani satu sama lain. Mari kita nyanyikan lagu ini melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Biarlah kita melayani, mengasihi lebih sungguh. Kita lihat di dalam Markus 10:45. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, yaitu Yesus. Dia datang untuk
bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan orang lain. Saudaraku dalam Tuhan, kadang-kadang kita terlalu mau menyenangkan hati orang. Oke? Dan kita tidak mau menyakiti hati orang. Oke, bagus tuh ya, kita tidak mau menyakiti hati orang. It's alright, itu bagus. Oke, dengan cara yang bagus, dengan cara yang betul. Oke, kita tidak mau menyakiti hati orang. Kita tidak mau bergaduh dengan orang. Kita tidak mau berkata-kata tidak baik dengan orang. Oke, tetapi kita mau melayani orang itu, mengasihi orang itu dengan kasih daripada Tuhan. Filipi, ya, kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Sebenarnya dialah ilahi, yaitu Yesus ya. Tetapi dia tidak menganggap keadaannya itu kayak yang ilahi harus dipertahankannya. Sebaliknya, dia rela melepaskan segala-galanya. Lalu menjadi seperti seorang hamba, dia datang sebagai manusia dan hidup seperti manusia. Ini Yesus. Apakah kita rela seperti Yesus? Kayak kita memberikan diri kita kepada Dia sepenuhnya. Memberikan seluruh kehidupan kita, seluruh kekayaan kita seperti yang dikatakan oleh Dennis Story. Apakah kita rela menyerahkan? Apakah kita rela berkorban? Dan kita serahkan seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita hanya kepada Tuhan. Dan Dia yang memelihara kita, Dia akan memberkati kita. Dan Dia akan memberikan kita segala sesuatu. Dan yang keempat, kayak orang yang memiliki hati ataupun the spirit of excellence, dia adalah seorang yang memiliki hati yang senantiasa mau diperbarui ataupun mau dipenambahbaikan yang berterusan. Yaitu selalu mau hati yang diperbaiki, dipulihkan, diajar, dibentuk, dibimbing. Tapi kalau kita dibentuk, saudaraku, kita tidak mau. Kita ditegur, kita tidak mau. Siapa kamu yang menegur saya? Tapi saya suka kalau orang menegur saya, please datang kepada saya. Baiki itu untuk penambahbaikan. Makanya ada evaluation. Ada evaluation yang kami buat. Semasa kami khotbah, ada form borang yang kami harus diisi. Bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan. Apakah reaksi saya, gunakan tangan, mulut, mata, dan sebagainya. Makanya kami belajar berkhotbah, saudaraku. Kalau orang memperbaiki kita, jangan kita marah. Kalau kita lihat di dalam TV kan, mereka ada penyanyi itu kan, gagar bagangsa, apa lagi? Gegar, bukan gagar. Gegar bagangsa, apa lagi? Yang mereka menyanyi itu. Dan masa mereka menyanyi ada panel-panel di sana. Dan mereka itu juri. Mencaci maki. Kadang-kadang ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Itu untuk apa? Untuk kebaikan. Penambahbaikan. Jadi para anak-anak, para ibu bapak, kalau kita ditegur, kalau kita diberitahu sesuatu, ingat, itu adalah untuk penambahbaikan. To improve yourself. Kalau tidak, takkanlah kita dapat melihat gigi kita sendiri kan? Siapa yang dapat nampak gigi dia sendiri di sini? Angkat tangan. Kecuali dia lihat cermin, baru nampak gigi dia macam itu, macam ini. Tetapi kalau kamu berdiri macam ini, bagaimana kamu dapat nampak gigi kamu sendiri? Kecuali gigi dia ada taring kah ke kita? Macam babi kan, dia ada macam ini. Kalau di sini pun tidak nampak. Kalau di sini ya baru nampak. Oke, jadi saudaraku,
Ingat teguran itu, ajaran itu adalah untuk penambah baikan. Jadi seorang yang ada spirit of excellence, dia mau ditegur, diajar untuk penambah baikan. Dia adalah seorang yang mengejar pertumbuhan secara jasmani dan rohani, yaitu dalam iman, karakter, kemahiran, dalam pelayanan, pekerjaan untuk menjadi pribadi yang excellent ataupun yang terbaik. Dan yang terakhir, orang yang memiliki roh excellent, dia adalah seorang yang penuh kasih dan belas kasihan. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia memberi dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Ya, ada orang seperti itu, puji Tuhan. Kalau kita memiliki itu, yes, teruskan. Ya, itu terbaik. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Ingat ya, kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, menunjukkan kasihnya, kebaikannya dan belas kasihannya terhadap orang lain. Itu mencerminkan kasih Kristus di dalam semua hubungan dia dengan orang lain. Dan kita lihat dalam Yudas 22, 23. Kita sama baca 1, 2, 3. Tunjukkanlah belas kasihan kepada orang yang kurang keyakinan. Tariklah orang keluar dari dalam api dan selamatkanlah mereka. Hendaklah kamu menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Tetapi berhati-hatilah supaya kamu tidak dicemari oleh keinginan mereka yang menyebabkan orang berdosa. So itu kehidupan kita. Supaya kita dapat menolong, menarik orang daripada terjerumus di dalam kehidupan dosa mereka dan kita menyelamatkan mereka. Dan seterusnya kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 7. Di dalam Alkitab tertulis, aku menghendaki belas kasihan. Di sini Tuhan ya, Tuhan menghendaki belas kasihan, bukan korban binatang. Jika kamu benar-benar memahami ayat itu, tentu kamu tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Dan Roma 8:37, tidak. Dalam semuanya kita mendapatkan kemenangan yang sempurna daripada Dia yang mengasihi kita. Ini adalah sebenarnya ini adalah kesimpulan dia. Dalam Roma ini. Roma 8:37 itu adalah kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang ada pada kita itu adalah roh pemenang. Nah, kita lihat di sana, dalam semua kita mendapatkan kemenangan yang sempurna di dalam Dia yang telah mengasihi kita. So kita lihat di dalam terjemahan English ya. Roma pasal 8:37. Dia katakan di sini, in all these things we are more than conquerors. Through him that love us. Daripada Dia kita mendapat roh kemenangan. Kita lebih dari pemenang bagi setiap orang yang dikasihi oleh Allah. Mari kita berdiri. Haleluya. Oke, mari saya minta pemuzik ataupun penyanyi, Ajin. Kita nyanyikan nyanyian yang terhubung tadi. Seperti dia ada kaitan dengan khotbah ini. Nanti saya akan doakan. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Sebab orang yang dekat akan Tuhan, dengan Tuhan, mereka akan terus memiliki spirit of excellence di dalam kehidupan dia. Jadi kalau kita memiliki ataupun kita menyadari bahwa kita telah memiliki
Spirit of Excellence ini, kita akan melakukan yang terbaik di mana-mana saja. Ya, dan kita juga akan diberkati Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Ya, Tuhan yang memberikan berjaya, kejayaan bagi kita, karena Roh Dia ada bersama di dalam kita. Kita lakukan terhubung tadi. Thank you, Jesus. Haleluya Tuhan. Kita naikkan dari awal sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku untuk lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku untuk lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Amen Lord. Ya saudaraku, marilah kita selalu berhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu. Yes Lord, hallelujah. Oh Jesus, berkati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dalam hidup kami. Haleluya Bapa. Biarlah kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu melekat kepada hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi dasar di dalam kehidupan kami.
Sebab Engkau yang berdaulat di atas kehidupan kami. Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan kami telah memiliki the spirit of excellence di dalam kehidupan kami. So hamba berdoa untuk semua kami yang ada di tempat ini. Dan saudara-saudari kami yang mengikuti dalam online. Yesus, Engkau memberkati kami dengan the spirit of excellence. Supaya kami dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan, kemampuan daripada Allah. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi apa yang di dalam roh kami, yaitu roh Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Itu yang membuat kami Tuhan menjadi orang yang excellent di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam segala tugas kami. So hamba berdoa, berkati setiap bapa-bapa, setiap ibu-ibu, setiap anak-anak kami yang bersekolah, diberkati Tuhan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Supaya kami dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Segala masalah-masalah kami, segala apa yang masih mengikat di dalam kehidupan kami, roh excellent yang ada dalam kami, itu yang akan membebaskan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku terhubung denganmu, Yes. Selalu melekat di hati. Mari sebut dengan iman. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi. Ku terhubung dengan sembah Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang ada masalah dibebaskan. Haleluya. Give us Lord the spirit of excellence dalam pribadi kami. Yes, yes. Berikan roh excellent pada kami Tuhan. Yes, Jesus. Bless us. Bless us. Jesus. We want to worship you. Want to praise your name. Lift up your name, Lord. Hallelujah, Jesus. Yang berdaulat, ku terhubung dengan Haleluya. Sembah Yesus, sembah Yesus. Oh Jesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, pulihkan kami, sembuhkan kami, bebaskan kami. Ini rindu kami Tuhan. Itulah dasar Haleluya. Bebaskan kami Tuhan. Sekali lagi. Membuatku bersyukur. Haleluya. Bless us, itulah dasar we want to worship you. We want to praise you. ku terhubung. Yes, Lord. Oh, Jesus. Haleluya. You, Lord. Ya, mari kita berdoa. Serahkan hidup kita. Hidupku
Hamba Yesus Tuhan. Jesus, we call upon your name, O Lord. Kami serukan nama Yesus. We call upon your name, Jesus. Mari serukan nama Yesus, Jesus. Haleluya Tuhan. Berkati kami. Berikan Tuhan the spirit of excellence di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu pada hari ini. Kami menerimanya dengan sukacita. Supaya keluar daripada tempat ini, kami membawa firman-Mu dan menjadi kehidupan kami Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik supaya nama Tuhan dimuliakan. Hamba sudah berhenti berbicara. Kiranya Tuhan Roh-Mu yang terus berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan kami. Kami tahu bahwa yang sakit telah disembuhkan, yang ada masalah telah dibebaskan, karena Spirit of Excellence ada di dalam kami. Dan yang di dalam proses mau sembuh, mau bebas, kami juga yakin, percaya Tuhan Engkau akan membebaskan kami. Sebab Roh Spirit itu, Spirit of Excellence ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang telah diberkati Tuhan katakan Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan yang kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkatkan tangan kita. Haleluya. Semoga Tuhan yang baik, semoga Tuhan yang penuh kasih karunia, semoga Tuhan yang penuh dengan belas kasihan akan memberkati kamu semua dan keluarga, dan memelihara kamu di dalam setiap segi kehidupan saudara. Semoga Tuhan yang bermurah hati kepada kamu, semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberikan damai kepada kamu sampai selama-lamanya. Semoga Allah memberkati setiap kita yang mengasihi Dia dengan kasih yang tidak kunjung padam. Maksudnya saudara, Tuhan akan memberkati kita dalam apapun keadaan kita. Dan Tuhan akan mendengarkan segala rintihan dalam hati kita, segala apa yang kita inginkan, apa yang kita mohon daripada Dia, sebab kita adalah anak-anak Dia. Dan pasti Dia akan memberikan kepada kita. Because the Spirit of Excellence ada di dalam kita. Dan kita mau menyembah Dia. Kita mau melayani Dia. Kita mau memberi yang terbaik kepada Dia. Dan lakukanlah segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati kepulangan kami dari tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami di dalam apapun tugas kami, pekerjaan, pelayanan, persekolahan anak-anak kami. Pada minggu yang akan datang, Engkau mencurahi berkat rahmat-Mu kepada setiap kami.
Dan kami percaya yang sakit telah disembuhkan oleh Engkau. Supaya balik dari tempat ini ada sukacita, damai yang kami rayakan di dalam keluarga dan kehidupan kami. Dan doakan untuk minuman, roti yang disediakan, berkati agar menjadi kekuatan kami dan fellowship kami bersama. Engkau akan memberkati kami semua Bapa. Di dalam dan di atas nama Yesus kami telah berdoa. Semua kita sama katakan, amin.